Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen dan syarat minimal usia calon kepala daerah di Pilkada 2024 yang kemudian berakhir dengan drama pembatalan pengesahan RUU Pilkada oleh DPR dan pemerintah diperkirakan mengubah konstelasi politik yang telah terbentuk. Perubahan konstelasi yang secara sadar disebut pula oleh Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, sebagai alasan pembahasan RUU Pilkada oleh Badan Legislasi DPR. Lantas seperti apa kira-kira konstelasi politik di Pilkada 2024 menjelang beberapa hari masa pendaftaran calon kepala daerah Pilkada dibuka pada 27 Agustus nanti? Peluang perubahan konstelasi politik usai putusan MK ini disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra dalam keterangannya Kamis 22 Agustus 2024 malam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sufmi menyebut putusan MK itu telah mengubah konfigurasi partai politik baik di dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM maupun parpol di luar KIM. Karena putusan MK, ya dia bisa mencalonkan, dia berpikir, saya majuin calon saya, kan begitu. Nah ini karena waktunya yang sempit yang kami pikirkan, tatanan yang sudah dikelola oleh masing-masing partai ini kemudian bisa menjadi terganggu. Nah itu aja. Nanti bisa dilihat nanti kawan-kawan mungkin pada saat nanti mau pendaftaran, bisa dilihat nanti betapa nanti di daerah-daerah itu ada koalisi-koalisi yang tadinya sudah terbentuk, akhirnya kemudian karena syarat ini kemudian ya akhirnya mungkin kesepakatan itu nggak bisa dijalankan, jadi mereka ada yang ngusung masing-masing. Nah ini yang kita kemudian simulasikan. Putusan MK ini turut ditanggapi oleh PDIP, salah satunya oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu. Dalam keterangannya Kamis 22 Agustus di gedung DPR, Masinton menyebut PDIP berpeluang untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Pasalnya dengan putusan MK, PDIP bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain. Biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Sejauh ini seperti apa sih gambaran konstelasi politik di Pilkada 2024? Koalisi mana saja yang telah mendeklarasikan paslonnya untuk berlaga di Pilkada 2024? Saat ini salah satu koalisi besar yang telah terbentuk di Pilkada 2024 ialah Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini awalnya merupakan kumpulan parpol pendukung pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Mereka adalah Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Partai Garuda, dan Partai Gelora. Selanjutnya menjelang Pilkada Jakarta, merapatlah lawan politik mereka, yakni PKB, PKS, Nasdem, P3, dan Perindo, sehingga terbentuk KIM Plus. Di Pilkada Jakarta, KIM Plus telah mengusung paslon Ridwan Kamil Suswono. Paslon ini mengantongi dukungan 12 parpol dan memiliki 91 kursi dari total 106 kursi di DPRD Jakarta. KIM Plus meninggalkan PDIP yang hanya memiliki 15 kursi. Sebelum putusan MK, pasangan Ridwan Suswono diperkirakan hanya akan bertarung melawan calon perseorangan yakni Dharma Pongrekun Kunwardana. Namun setelah putusan MK ini, ambang batas turun jadi 7,5% sehingga peluang partai politik mengusung paslon tanpa koalisi terbuka lebar. Terkait hal ini, PDIP meyakini konstelasi politik akan berubah. Salah satu sosok yang digadang-gadang diusung PDIP ialah Anies Baswedan. Meski demikian, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam keterangannya Kamis 22 Agustus di Jakarta belum memastikan apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih, kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Tak hanya di Jakarta, putusan MK ini diperkirakan juga akan mengubah konstelasi politik jelang pilkada di sejumlah daerah. Namun kini masing-masing parpol berkejaran dengan waktu untuk menjaring jagoannya sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada 2024, 27 hingga 29 Agustus. Kalau menurut sahabat Kompas bagaimana? Apakah keputusan MK ini akan mengubah konstelasi politik pilkada atau sejumlah parpol bakal tetap nyaman dengan koalisi Tambun yang sudah terbentuk?